Hai, welcome to Artocles. Saya mau ngasih info sedikit sebelum bahas kasus hari ini, bahwa untuk video 3-in-1 case atau 3 kasus viral selanjutnya, suaranya itu bakal diisi sama adik-adik saya, gantian dengan saya. Tapi untuk satu kasus panjang, masih tetap suara Bang Artocles. Hari ini kita akan ngebahas kasus yang bikin geleng kepala dari negara Filipina. Hari ini kita menuju ke kota Butuan yang berada di negara Filipina dengan jumlah penduduk hampir 400.000 jiwa menurut sensus tahun 2023. Seorang wanita bernama Moldy Mogelio kelahiran tahun 90 yang bekerja pada pabrik roti, terkenal rame dan sanggup menghidupkan suasana. Manis tapi heboh, banyak cowok yang suka sama dia namun sangat pemilih, sampai akhirnya nggak jadi-jadi kawin karena berharap dapat sosok yang kaya raya, baik, penyayang, berwawasan luas serta matang dalam pemikiran. Mungkin yang ngajak nikah justru kebanyakan yang cuma modal handphone 300 ribuan doang, tanpa punya pekerjaan tetap. Dia males sama yang miskin katanya, minimal punya tabungan semiliar kali ya, padahal menurut info yang saya baca, justru kehidupan Moldy dulunya serba kekurangan. Rumah yang sekarang ditempati juga terbilang sempit dan jelek. Gadis ini tinggal bersama ibunya yang bernama Gianna Mogelio karena bapaknya udah lama pergi ke alam baka. Dia juga memiliki seorang kakak bernama Miranda yang sudah nikah dan punya satu anak. Sayangnya pada tahun 2017, sang kakak dicerai oleh suaminya karena Miranda ketahuan pacaran diam-diam sama supir truk. Pacar gelap lainnya adalah pedagang aki. Bahkan dia kehilangan hak asuh atas kenakalannya ini. Sempat terkatung-katung hidupnya hingga akhirnya balik ke rumah sang ibu untuk bergabung sama Moldy. Malah belakangan ikut kerja dengan adiknya di pabrik roti. Mereka ini mirip, bukan hanya wajah, tapi sifatnya yang songong dan so kecakapan. Suka ngetawain orang serta ngeselin. Bahkan hampir tiap malam minggu, suka nongkrongnya di klub malam hanya untuk nyanyi, minum alkohol, serta kencan gak jelas sama cowok-cowok yang penting bisa dapet traktiran. Tingkah mereka makin hari makin sulit diatur dan meresahkan. Tetangga mulai protes ya sama ibu Gianna supaya bilangin ke anak-anaknya, jangan suka rusuh pulang tengah malam sambil cekikikan, nyanyi-nyanyi gak jelas, atau ngegeber sepeda motor di jam sunyi. Suka dikasih tahu juga sama mamanya, tapi Moldy dan Miranda malah ngejawab, siapa yang protes? Tetangga yang mana? Biar gue timpa sekalian. Emang sirik aja ngeliat orang seneng. Ada info keren buat kamu semua pecinta kisah kriminal nyata. Silahkan di-subscribe channel menegangkan Mabar Kriminal yang hadir 3 kali dalam seminggu untuk memperkaya wawasan kamu mengenai tindak kejahatan, kejadian misterius, hal menegangkan serta konspirasi unik dari seluruh dunia yang dirangkum secara apik, menimbulkan penasaran serta bikin gregetan. Video-videonya sangat informatif dengan penjelasan lugas dan singkat serta mudah untuk dipahami. Namanya Mabar Kriminal dengan runutan peristiwa mengagetkan dari berbagai belahan dunia. Buat yang belum berlangganan, jangan lupa klik link yang ada di kolom komentar setelah nonton video dari Artocles berikut ini. Pada bulan November 2017, ternyata adik bungsu ibu Gianna yang bernama Jason Pagador kembali ke kota Butuan yang dulunya tinggal di Cagayan setelah menikah. Dia dipindah tugaskan hingga kemudian menyewa rumah gak jauh dari kediaman Gianna. Lelaki ini berusia 30 tahun, jadi sebaya sama Moldy dan Miranda. Tapi itu paman kandung mereka. Ya bayangin aja, ibu Gianna anak pertama dan Jason anak ke-14. Cukup jauh beda usia mereka, hampir 30 tahun. Jason memiliki istri bernama Graciela Pagador usia 32 dan sudah dikaruniai seorang putri usia 4 tahun. Namun karena saat itu Graciela juga kerja, jadi untuk sementara tinggalnya berjauhan dulu. Jason yang akhirnya pulang seminggu sekali ke Cagayan untuk menjenguk anak dan istrinya saat weekend. Pada Januari 2018 setelah tahun baru, ternyata Gianna menyuruh sang adik untuk tinggal di rumahnya aja, supaya Jason ada yang urus makan dan pakaiannya. Kasian, toh cuma sendiri di kontrakan. Sayang, uang sewanya bisa disimpan. Bukan siapa-siapa juga karena saudara kandung. Ini menjadi pertimbangan karena bisa lebih hemat ya.
Namun istrinya di luar kota melarang Jason, mungkin karena ada Moldy dan Miranda di rumah itu, takut kena goda meskipun statusnya cuma paman pada ponakan. Tapi kan udah pada dewasa tinggal satu atap, ngeri juga pada kebablasan akrabnya. Jason mengerti si permintaan istrinya, namun belakangan karena Gianna terus aja maksa dan gak enak untuk menolak, akhirnya per bulan Februari 2018, dia pun pindah ke rumah kakaknya tanpa memberitahu sang istri. Jadi Graciela mikir suaminya itu masih tinggal mengontrak nggak jauh dari kantornya. Jason ini usianya lebih muda setahun dibanding Miranda sebagai ponakan. Wajahnya tampan dan bersih kayak rajin perawatan. Entah mengapa, Moldy serta Miranda mulai suka ngegoda kalau pas di rumah bareng-bareng sepulang kerja. Gianna sudah memperingati kedua putrinya untuk berpakaian lebih sopan sekarang, supaya tidak menimbulkan keresahan satu sama lain. Diturutin sih sama mereka. Tapi kan emang rumah mereka tuh panas dengan batako putih tanpa AC, plafonnya rendah pakai kipas angin gedek-gedek. Jason belakangan juga sering buka-buka baju ya karena kegerahan. Begitu juga sama Moldy dan Miranda yang suka pakai celana pendek atau tank top senyamannya aja. Lawong ibu Gianna pun minim pakaiannya karena udara yang hardang. Akhirnya pemandangan seperti itu mulai jadi biasa di antara mereka satu sama lain. Kalau berpapasan di dapur atau di teras ya gesek-gesekan dikit hal yang biasa. Senggol-senggolan kayak di terminal sudah lumrah. Yang penting pikiran tetap positif. Lama-kelamaan jadi negatif ya karena normal sih. Pas ketemu lawan jenis yang terbuka-buka, malah ada keinginan yang menggelegak. Bawaannya bikin nelen ludah. Ibu Gianna pun pernah ngamuk saat melihat Moldy gelayutan di pundak pamannya di dapur saat lelaki itu sedang masak mie instan tanpa pakai baju. Di hari lain dia melihat Jason dan Moldy tindih-tindihan di karpet sambil nonton film komedi sembari cekikikan. Pantang kata mamanya, nggak boleh begitu walau hubungannya cuma antara om dan ponakan. Udah sama-sama gede harus jaga sikap. Yang ada mereka menggerutu, bilangin Gianna bawel banyak aturan dan berpikiran kuno. Keresahan ini diceritakan Gianna pada putri sulungnya dan ternyata Miranda menganggap hal itu masih wajar. Ya maksudnya kalau akrab sama paman sendiri masa nggak boleh, harus musuhan. Nonton TV, makan di dapur, dan bercanda di teras kan semua masih dalam batas wajar. Jangan dibesar-besarkan, karena Jason tuh udah punya istri, dan nggak mungkin lah aneh-aneh sama ponakan kandung. Jadi mama tolong jangan berpikiran kotor serta nuduh tanpa ada bukti. Takutnya entar kalau dilarang malah bener kejadian. Santai aja, karena justru ibunya yang nyuruh Jason kan untuk tinggal di situ. Kalau nggak seneng atau overthinking, ya usir aja paman dari sana. Beres, kelar perkara, bisa tidur nyenyak. Namun sekali lagi Gianna nggak setuju kalau terlalu akrab, apalagi ada sentuhan fisik satu sama lain, meskipun bukan mengarah ke hal yang aneh. Miranda ngomong, "Mama maunya gimana? Kalau kami ketemu harus saling buang muka, saling ngeludah atau bacok-bacokan. Ya udah mulai besok gitu aja, kalau ketemu paman di ruang tamu atau dapur, kita adu samurai, biar mama puas." Langsung si Miranda kena gaplok pakai sendal sama ibunya, karena susah banget dijelasin. Suatu malam di bulan Juni 2018 terjadi perdebatan hebat antara Jason dengan istrinya melalui telepon. Karena ketahuannya lelaki itu udah beberapa bulan tinggal di rumah kakaknya. Bagaimana Graciela bisa tahu? Karena ternyata dia punya sepupu di kota Butuan yang jarak tinggalnya sekitar 7 km dari kediaman ibu Gianna. Sering disuruh oleh Graciela mengawasi suaminya saat jauh dari keluarga. Nama sepupunya adalah Pagasa Berwega, yang kemudian rumahnya didatengin sama Jason hingga terjadi perkelahian hebat. Pagasa cuma bilang bahwa dia menyampaikan apa yang dilihatnya, bahwa Jason tinggal bersama ibu Gianna. Nggak pernah ngadu hal lain, nggak pernah ngarang atau nambah-nambahin cerita. Jadi kalau mau marah, silakan omelin aja istrinya yang nyuruh-nyuruh. Akhirnya setelah mempertimbangkan keadaan dan demi menjaga keutuhan rumah tangganya, diikutilah permintaan Graciela. Keluar dari rumah Gianna dan tinggal di kontrakan lama yang dekat dengan kantor. Malah selanjutnya, Jason sering dinyinyir oleh teman-teman kerja, kerabat dekat, Moldy serta Miranda dengan sindiran, lelaki takut istri, suami di bawah ketiak istri, pria pengecut takut gertakan istri. Jadi suami nggak ada harga dirinya, suami value rendah, serendah tumit Graciela, serta hinaan lain yang bikin Jason terdiam, namun mulai membenci sang istri. Pada hari Jumat 13 Juli 2018, Moldy pulang ke rumah diantar Jason pakai mobilnya hampir jam 12 malam. Gianna nanyain emang mereka dari mana aja.
Tapi mamanya dicuekin dan Jason pun langsung pulang. Besokan malamnya, sang ibu dengan sengaja nih menguping percakapan kedua putrinya di kamar yang ngebahas tentang Jason, gimana mereka menikmati permainan lelaki tersebut di atas ranjang. Langsung aja Gianna masuk dan ngomelin keduanya. Tapi Moldy dan Miranda kemudian beralasan bahwa nama Jason yang mereka sebutkan tadi adalah pria lain karena nama Jason di muka bumi ini kan ada jutaan orang. Namun ibunya tahu bahwa yang sedang diomongin pasti pamannya. Dijelasin lagi bahwa Jason lain yang sedang dibicarakan, pria yang dikenal di bar yang sedang dekat dengan Moldy. Kemudian ibunya pun ngamuk ya sambil ngelempar peniti ke muka mereka, menghina Miranda yang udah janda tapi nggak ada tobat-tobatnya. Bukannya balik ke suami dan anak, malah suka pesta-pesta sama lajang. Lalu marah-marah juga ke Moldy yang umurnya udah mau 30, bukannya kawin malah suka ngegodain suami orang. Dihina karena berpakaian mini melulu. Dulu hobi ngegangguin satpam bangunan, pernah juga pacaran sama kakek pedagang obat kuat. Sekarang malah ngegodain paman sendiri. Pada tobat deh, takutnya keburu meninggal. Malah dilawan ya sama anak-anaknya dengan bilang bahwa ibu Gianna pun dulu waktu bapak masih hidup, pernah digrebek tetangga saat selingkuh sama tukang sayur di rawa dekat pemancingan. Sempat diarak warga juga kan, bahwa sosok suci 11-12 juga sama mereka. Buah itu jauh gak pohon dari jatuhnya. Pada Rabu malam 25 Juli 2018 ternyata Graciela muncul langsung dari Cagayan City dan mendatangi kediaman Gianna untuk melabrak Moldy serta Miranda. Soalnya dia dapat kabar ya dari sang sepupu Pagasa bahwa kedua wanita itu sering nginap di kontrakan Jason. Sering juga terlihat ke hotel bersama Moldy yang bisa dipastikan habis memadu kasih. Namun dua ponakannya menolak semua tuduhan, justru menganggap Pagasa memberikan berita bohong. Alasannya karena Pagasa ini pernah suka sama Moldy tapi ditolak. Lelaki itu menepis tudingan karena dia udah punya istri juga. Sampai akhirnya Jason menenangkan keadaan, menegur istrinya dan bakal berhenti kerja supaya bisa balik ke Cagayan kalau emang gak dipercaya lagi. Mending nganggur aja supaya Graciela gak mikir macem-macem. Itu kan yang dia mau, biar suaminya jadi mokondo ngendep di rumah supaya gak dicurigai. Bahkan besokannya, Graciela dan suaminya berantem seharian di kontrakan untuk mencari jalan keluar. Karena bagaimanapun dia punya bukti foto-foto Jason yang bersama Moldy saat pegang-pegangan tangan dengan mesra. Alasan suaminya ya, foto itu kan lagi pas nyeberang jalan, supaya nggak ketabrak makanya pegangan tangan. Wajar kali, sampai pada kesepakatan bahwa Jason minta waktu seminggu untuk mengajukan perpindahan kerja ke Cagayan lagi. Kalau nggak diterima palingan resign. Akhirnya Graciela pun disuruh pulang, serta menunggu kabar dari suaminya. 2 hari setelahnya pada Sabtu malam 28 Juli 2018, Moldy, Miranda, serta Jason sedang minum bir di salah satu warung dekat kontrakan lelaki itu sambil bercanda karena Jason cerita akan resign dan kembali ke Cagayan. Dia bakal kangen sama dua ponakan yang manis dan berhati lembut. Keadaan makin gak terkendali saat mulai sedikit mabuk dan warungnya udah tutup. Tapi mereka bertiga belum mau bubar. Mendadak terdengar suara mesin krukuk-krukuk-krukuk. Tapi masih pada santai sambil peluk-pelukan bertiga. Tanpa sadar, muncul sebuah bulldozer mulai menyeruduk ke warung itu yang bikin Jason refleks berlari karena sempat mengira ada singa buas yang datang. Tinggallah Miranda dan Moldy yang tersungkur kejepit di bawah ban sambil teriak kencang. Warga bermunculan dengan suara gaduh itu, beramai-ramai mukulin supir bulldozer yang ternyata adalah Pagasa. Nggak jauh dari situ kemudian tertangkap juga Graciela. Nyawa Miranda tidak tertolong dengan kondisi kaki yang penyet. Sementara Moldy masih bisa selamat setelah menjalani masa kritisnya di Rumah Sakit Manuel Santos. Graciela jujur pada pihak kepolisian bahwa dirinya tidak kembali ke Cagayan karena tahu suaminya masih bakal macem-macem sama Miranda dan Moldy setelah dilabrak sehari sebelumnya. Wanita itu numpang tinggal di rumah Pagasa sambil mengawasi Jason yang bilangnya mau minta waktu untuk mengurus kepindahan kerja. Bener kan? Mereka malah sempat-sempatnya mabuk di warung sampai tengah malam. Padahal udah ditelepon ya oleh Graciela 1 jam sebelum peristiwa, tapi di-reject terus oleh suaminya.
Di SMS bilangnya lagi rapat di kantor dan lembur, padahal sedang cekakak-cekikik sama dua ponakannya. Gimana nggak ngamuk coba? Bukannya tobat dan introspeksi diri, malah cuek banget. Makanya langsung minjem bulldozer saudara dekat rumah, dan langsung dipakai nyeruduk mereka, yang nampaknya nggak bakal bubar-bubar sampai pagi. Niatnya sih mau bikin kaget aja. Malahan Pak Gasa susah mengontrol kendaraan itu, hingga menjepit Miranda sampai kehilangan nyawa. Jason yang muncul di pengadilan mengaku bahwa selama ini dia tuh udah terlalu dikendalikan istrinya. Banyak banget larangan, bahkan Graciela tanpa segan dan malu, sering memarahi suaminya di depan rekanan kerja. Harga diri Jason langsung jatuh, soalnya sang istri juga suka teriak ya di tempat umum, bakal menceraikan suaminya kalau nggak nurut. Karena gaji Jason lebih kecil dari dia, harta turunan keluarga Graciela juga melimpah dibandingkan si suami. Dan yang paling kesel saat diungkit bahwa Jason bisa kerja di kantornya sekarang, karena rekomendasian dari perempuan itu pada sahabatnya. Kalau nggak ada Graciela, bisa-bisa suaminya cuma pengangguran bau tanah yang ngemis makanan dari sang istri. Gimana nggak sakit hati coba? Itu sebabnya saat ketemu dengan Moldy dan Miranda yang sama-sama gokil berasa satu frekuensi. Hidup bebas tanpa kekangan. Mau melakukan hubungan tercela juga tanpa pakai hati. Biar sama-sama enak aja. Rasanya bebas, jauh dari anak dan istri kayak baru keluar penjara. Tapi belakangan setelah peristiwa ini, jadi ngaku salah sekaligus menyesali perbuatannya. Sang pengacara Lawrence Martinez Jr. menyatakan bahwa kedua kliennya, Graciela dan Pak Gasa, terkenal sangat baik dan terhormat di lingkungan mereka masing-masing, tidak punya sejarah kriminal. Kejadian ini membuka mata semua orang bahwa suami yang jauh dari istri bisa nekat berhubungan dengan siapa aja, termasuk pada ponakan kandung. Makanya Bu Giana kemudian meminta maaf ya, padahal udah berusaha memberi peringatan pada kedua putrinya. Miranda memang terkenal keras kepala, dan hidupnya juga sangat cuek, gak jauh beda dengan Moldy. Namun setahu dia, sang adik bungsu Jason merupakan pria yang baik dan penurut. Sedih juga kalau lelaki itu selama ini mendapat perlakuan tidak mengenakan dari Graciela, tapi nggak bisa dijadikan alasan untuk cuek pada keluarga. Giana janji akan lebih keras pada Moldy agar tidak macam-macam lagi. Pada hasil keputusannya per hari Kamis 23 Januari 2019, akhirnya hakim di Pengadilan Tinggi Provinsi Agusan del Norte menyatakan bahwa Pak Gasa Berwega serta Graciela Pagador bersalah atas konspirasi kejahatan untuk tuntutan tingkat 2, penyerangan dengan bulldozer yang menyebabkan nyawa Miranda melayang, serta Moldy luka-luka. Keduanya menerima hukuman 14 tahun penjara dan boleh bebas dengan jaminan setelah menjalani sedikitnya 7 tahun kurungan. Pemilik bulldozer tidak terkena vonis apa-apa sebab dibilang minjam bentar untuk ngerubuhin rumah kosong. Padahal harusnya kena juga ya, soalnya kan Pak Gasa belum tahu cara nyetir kendaraan itu dengan benar. Bisa aja terkena pasal keteledoran. Sementara Jason akhirnya kembali ke Cagayan untuk mengurus anaknya. Di lain pihak, setahun kemudian, Moldy pun diusir mamanya dari rumah karena nggak berubah. Masih aja centil dan suka pesta nggak jelas, yang bikin keluarga dan tetangga ngerasa terganggu dengan segala tabiat centilnya. Bagaimana menurut kamu? Apakah Graciela juga salah karena memperlakukan suami seenaknya, bahkan tidak menghargai sebab penghasilannya lebih besar dari Jason? Haruskah Moldy juga kelindes saat itu kalau toh kejadian ini tidak memberi efek jerah sama tingkahnya yang selalu ngelawan sang ibu? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya. Supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan, di Artokles, S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita, supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.